Dian mau tanya Pak, tadi sudah dijelaskan sama Bapak mengenai trauma mata ya. Dan ada yang disebut trauma mekanik tajam. Apa yang dimaksud Pak? Trauma mekanik tajam itu sebenarnya trauma mekanik yang disebabkan oleh benda yang tajam. Itu biasanya kebanyakan tuh sama misalnya yang tajam-tajam ya paku, pisau, atau gunting, atau pokoknya yang sifatnya tajam. Bisa juga kaca ya. Nah, itu sebetulnya di kita itu terutama di di tempat-tempat bangunan itu sering karena kepetel paku misalkan ya, atau kejatuhan kaca, bekas-bekas kaca itu. Jadi pokoknya yang sifatnya trauma mekanik disebabkan oleh benda-benda yang tajam, gitu aja. Misalnya nih Pak, untuk lokasi kejadiannya dan juga rumah sakitnya jauh, biasanya kan harus ada penanganan pertama ya. Nah, untuk cara penanganan sementara pada trauma mata mekanik tajam itu seperti apa Pak? Seandainya mekanik tajam tersebut sifatnya hanya goresan saja, itu kita tutup dengan kain yang bersih saja. Jangan menggunakan obat mata sembarangan, atau jangan digosok-gosok dicuci gitu enggak? Atau dicuci juga jangan. Pokoknya yang sifatnya karena benda-benda tajam itu diusahakan jangan melakukan tindakan yang akan memperberat nantinya. Jadi lebih baik kita tutup saja. Dan jangan diobatin juga dengan obat mata sembarangan. Lebih baik kita cepat minta pertolongan ke rumah sakit atau ke BKMM kalau yang dekat ya. Kalau yang jauh misalkan ya minimal ke rumah sakit. Karena apa? Bisa menyebabkan infeksi. Bisa juga menyebabkan nantinya akan terjadi infeksi ke dalam bola mata, akan menyebabkan kebutaan yang lebih parah lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan terjadinya trauma tajam tersebut bisa lebih parah sampai pendarahan, atau bisa bendanya masuk ke dalam, itu kan harus sifatnya emergensi. Ya lebih baik langsung kita tutup matanya dan jangan ditekan yang sekuat. Yang penting si matanya itu jangan sampai terbuka gitu ya. Karena kan istilahnya banyak darah terbuka kan kelihatannya ngeri dan kasihan ya. Tutup secara pelan-pelan, jangan ditekan. Tetap kita harus mencari pertolongan ke rumah sakit. Jadi untuk tindakan selanjutnya. Dan misalkan seandainya terjadi seandainya ini ya ada benda tajamnya paku atau tancapan ranting pohon ya, bisa juga nggak boleh dicabut. Nggak boleh dicabut, dibiarkan saja. Karena kalau dicabut itu akan memperparah. Berparah itu seperti pendarahan akan lebih banyak keluar. Biarkan saja, tutup, cepat bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit baru nanti ditangani secara medis. Gitu. Iya, ngeri juga ya Pak ya, ngeri juga. Ngomongin mata. Iya. Mudah-mudahan lah kita mau dijauhkan lah ya. Amin. Ya. Lalu tadi Bapak mengatakan ada trauma mata mekanik tajam dan juga tumpul. Kalau untuk tumpul seperti apa Pak? Nah ini yang tumpul itu benda-benda yang sifatnya tumpul yang kena ke mata, bisa lambat, bisa cepat, bisa kenceng istilahnya. Secara sederhana sama tangan kita sendiri juga kan tumpul ya, itu bisa kena juga. Misalkan memar main gitu bola ya, kena siku atau kejedot, itu tumpul juga ya. Tapi kalau misalkan tumpulnya sangat keras tuh bisa juga merobek bagian dari konjungtiva mata, matanya bisa merah gitu kan, karena terjadi gesekan yang kuat. Bahkan sampai pendarahan pada mata. Kalau pendarahan pada mata artinya di dalamnya itu karena ada robekan pembuluh darah di mata, karena tumpul juga kalau terlalu kenceng, itu bisa pasien mendadak tidak melihat, bahkan bisa sampai pusing. Itu kalau kenceng sekali ya tumpulnya, meskipun dia tidak sifatnya pendarahannya tidak masif, artinya tidak ada darah yang keluar lah, karena istilahnya tumpul ya di dalam gitu kan. Iya. Lalu untuk tanda-tandanya sendiri Pak, gejala trauma mata mekanik tumpul itu seperti apa? Ya kalau misalkan kebanyakan mah kalau tumpul itu ya hanya perdarahan di konjungtiva saja, merah-merah, atau di lebam. Bisa juga matanya yang penuh dengan darah. Matanya
penuh darah itu biasanya disebabkan tumpul yang terlalu kuat, sehingga pasien bisa buta mendadak. Nah, itu sifatnya emergensi juga ya. Jadi ternyata tidak hanya trauma mekanik tajam saja, tumpul pun bisa menyebabkan kebutaan. Ya, sama intinya ya. Iya. Dan untuk ini sendiri Pak, cara penanganan pertamanya Pak untuk kasus trauma mata tumpul seperti apa? Ini kalau yang ringan misalkan hanya terjadi pada konjungtiva atau daerah yang mata yang putihnya ya. Kalau menurut orang awam yang putih-putihnya merah-merah sedikit ya cukup dikompres saja di rumah. Terus dengan air yang dingin ya. Terus biasanya selama 3 hari udah enak lah ya. Terus kalau misalkan merahnya masih ada, itu kompres aja dengan air hangat. Tidak perlu diobatin. Itu kan sifatnya ringan ya. Dia nanti selama 2 minggu itu atau seminggu itu akan sembuh sendiri. Dengan catatan ringan ya, hanya merah sedikit saja di daerah mata yang itunya putihnya. Putih-putihnya gitu ya. Tapi kalau misalkan terjadinya agak kencang, itu sudah timbul pendarahan di dalam mata, dan itu pasiennya harus istirahat total. Karena dengan adanya pendarahan di dalam mata, terjadi ini pendarahan di mata akan terjadi ini lebih banyak lagi kalau banyak gerak. Jadi harus istirahat. Iya. Jadi harus memang istirahat. Lalu tirak baring lah istilahnya, banyak tiduran ya. Terus kalau misalkan terjadi lagi lebih gawat lagi sampai ke penglihatannya tidak melihat dan mendadak, itu harus dibawa cepat ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan parasintese atau operasi langsung. Oh, jadi sampai bisa dioperasi juga ya Pak ya? Jadi sifatnya mengeluarkan darah di dalam mata. Karena darah dalam mata itu dia akan membeku dan akan menghalangi peredaran cairan di dalam bola mata, sehingga akan menyebabkan penekanan tekanan bola mata yang meninggi. Itulah yang disebut glukom sekunder itu. Glukom sekunder. Bisa menyebabkan glukoma sekunder, bahkan menjadi katarak sekunder. Oh, bisa jadi katarak juga Pak? Katarak traumatik salah satunya disebabkan oleh pendarahan di dalam mata karena pukulan benda keras. Oh, jadi tidak secara otomatis si katarak itu muncul gitu? Tidak, itu dalam waktu beberapa bulan misalkan sudah terjadi benturan pada lensa, lama-lama lensanya itu mengeruh dan akan terjadi katarak. Kalau yang pada glukom itu, dia si darahnya itu kan nanti menyumbat sudut dari COA atau bilik matanya lah, cairannya itu tersumbat gitu kan. Karena mata kita itu sebetulnya ada tekanan bola matanya. Iya. Jauh bukan saja darah ya, ada tekanannya, mata juga sama. Kalau dia sirkulasinya terhalang oleh cairan darah yang membeku, bisa menyebabkan glukoma. Iya, dan jadi glukoma itu juga tidak hanya karena darah tinggi Pak? Secara umum glukoma itu sindrom. Artinya kumpulan beberapa masalah pada daerah mata, pada sirkulasi di dalam matanya ya. Banyak penyebabnya gitu, bukan hanya oleh satu sebab.